Maka pengampunan itu adalah sebuah keputusan dan sebuah proses. Jadi pengampunan itu tidak bisa kita berikan dan kita mengatakan, saya mau mengampuni dia kalau dia berubah. Jangan harap orang yang menyakiti Anda tidak akan pernah berubah. Dan kalau dia tidak berubah, yang kecewa, yang jengkel, yang sakit, Anda terus. Maka kalau Anda sakit hati, Anda kecewa, Anda penuh rasa kepedihan di dalam hati, yang bisa membereskan itu siapa? Cuma Anda. Anda. Bukan orang yang menyakiti itu. Bukan. Kita. Kenapa? Karena pengampunan itu dasarnya dari diri kita. Maka saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah mengatakan, pernah ditanya, apa nasihat untuk orang yang berumah tangga supaya bertahan dalam rumah tangganya? Ibu Teresa hanya mengatakan ada 2 pilar, yaitu apa? Doa dan pengampunan. Orang bisa mengampuni kalau orang berdoa. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah kekuatan Tuhan, kuasa Allah. Allah dikenal sebagai Maha Pengampun. Jadi, yang bisa mengampuni itu hanya kuasa Tuhan. Manusia itu bisanya adalah apa? Membalas. Maka manusia hanya bisa mengampuni kalau dirasuki oleh Roh Tuhan. Dan orang hanya bisa dirasuki oleh Roh Tuhan, oleh kuasa Allah, kalau orang itu berdoa, membuka hati kepada Tuhan. Maka Ibu Teresa pernah berkata, kalau kita mau sungguh mencintai, kita harus bisa mengampuni. Karena Ibu Teresa pernah berkata, cinta yang sesungguhnya hanya terjadi pada saat kita merasa sakit, kecewa. Jadi bukti cinta yang sungguh adalah apa? Walaupun saya disakiti, walaupun saya dikecewakan, saya tetap mencintai dia. Ini kesungguhan cinta. Jadi kalau saya mencintai karena dia menyenangkan saya, itu belum cinta yang sesungguhnya. Itu belum cinta yang murni. Jadi cinta yang murni teruji oleh apa? Oleh penderitaan, oleh rasa sakit, oleh rasa kecewa. Maka ada sebuah pepatah, forgive other, ampuni sesamamu, bukan karena dia layak diampuni. Jadi orang yang menyakiti itu mungkin tidak layak untuk diampuni. Tidak perlu diampuni, mungkin. Tetapi saya tetap mengampuni karena saya ingin bahagia. Ini. Jadi kalau Anda mau bahagia, tidak ada kata lain, hanya pengampunan. Maka bagaimana rahmat ditawarkan oleh Tuhan, Allah memberikan kata-kata peneguhan dalam Injil Yohanes. Damai ku tinggalkan bagimu. Damai ku berikan kepadamu. Damai yang tidak diberikan oleh dunia. Dan itulah pemberianku kepadamu. Jadi orang itu hanya bisa damai kalau berdoa tinggal di rumah Tuhan. Jadi tinggal di rumah Tuhan adalah rumah yang tidak diisi oleh ketakutan, tidak diisi oleh kegelisahan, tidak diisi oleh balas dendam. Jadi tidak mungkin hati kita tinggal di rumah Tuhan kalau masih di dalamnya berisi kekecewaan. Jangan pernah lupa, Yesus pernah bercerita, kalau engkau sedang mempersembahkan persembahan, dan kau ingat bahwa kau masih berselisih dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Berdamailah dahulu. Jadi Yesus mengatakan apa? Doa kita menjadi doa yang percuma kalau di dalam doa hati kita masih dipenuhi dengan kejengkelan, kemarahan. Maka disitulah mengapa kita perlu merendahkan hati.
Maka disitulah mengapa kita perlu pertobatan. Syarat utama untuk merasakan kasih Allah adalah apa? Pertobatan. Dan pertobatan itu diberikan di dalam gereja melalui apa? Sakramen pengampunan. Sakramen pengampunan adalah sakramen pembebasan. Jadi kalau Anda tidak bisa mengampuni, itu berarti apa? Anda dosa. Ini juga angkat ya, Pak. Maka supaya bisa mengampuni, pergilah ke sakramen pengampunan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Maka pada saat Anda rendah hati, mengatakan ketidakmampuan, percayalah, sakramen itu akan memampukan Anda untuk mengampuni. Maka di dalam sakramen pengampunan ada dua istilah, let go and let God. Dalam sakramen pengampunan itu kita membiarkan dosa kita keluar dan kita membiarkan rahmat Allah bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua adalah apa? Ekaristi. Di dalam Ekaristicum Mysterium nomor 13, Dekrit mengatakan, apa yang diterima umat dengan iman dan secara sakramental dalam perayaan Ekaristi harus memberikan dampak nyata dalam tingkah laku mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka berusaha menempuh seluruh hidup mereka dengan gembira, penuh rasa syukur, ditopang oleh santapan surgawi, sambil turut serta dalam wafat dan kebangkitan Tuhan. Jadi kalau orang sudah diberi makan oleh Tuhan dalam perayaan Ekaristi, orang itu harus punya jiwa yang gembira, penuh syukur. Dengan demikian, setiap orang yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi harus penuh gairah, ingin berbuat baik, menyenangkan Allah dan hidup pantas. Sambil membaktikan diri kepada gereja, melaksanakan apa yang diajarkan kepadanya, dan bertumbuh dalam kesalehan. Ia pun akan siap menjadi saksi Kristus dalam segala hal, dalam menghadapi persoalan hidup, agar dunia diresapi dengan semangat Kristus. Sebab tidak ada satu umat Kristiani pun dapat dibangun, kecuali kalau berakar dan berporos pada perayaan Ekaristi yang Maha Kudus. Jadi saudaraku, lihat, perayaan Ekaristi adalah santapan dari Tuhan, yang membuat kita mampu berbuat baik. Perayaan Ekaristi adalah kekuatan dari Tuhan yang membuat kita mampu untuk mengampuni. Jadi kalau kita tadi memulai tanpamu, aku tidak dapat mengampuni. Itu artinya apa? Tanpa hidup doa. Sekali lagi, kita tidak bisa punya rahmat pengampunan. Apalagi kalau yang harus kita ampuni adalah orang yang kita sayang. Yang kedua, tanpa kerendahan hati di dalam sakramen rekonsiliasi, kita hanya akan menjadi orang sombong. Kita hanya menjadi orang yang paling benar. Orang sombong dan orang benar selalu menuntut orang lain berubah, bukan mau merubah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, santapan Ekaristi adalah kekuatan dari Allah yang membuat kita mampu untuk berbuat baik dalam hidup kita. Saudaraku, saya walaupun hidup tadi saya katakan punya rasa kepahitan dengan ayah, bagaimana saya mengolahnya. Ini pengalaman terakhir. Sudah, setelah ini saya selesai. Saya, waktu di Manila, saya akhirnya mengolah. Dan akhirnya pastor pembimbing mengingatkan bahwa saya punya kepahitan dengan ayah. Karena waktu berdoa, saya disuruh berdoa untuk membayangkan kalau ayah saya meninggal. Dan waktu ayah saya meninggal, saya tidak punya perasaan kehilangan. Saya tidak punya perasaan sedih.
Waktu Sulu berkata selamat jalan, saya berkata, selamat jalan ayah, silakan pergi. Saya tidak pernah merasa sedih. Tapi waktu saya suruh membayangkan ibu meninggal, saya sangat sedih sekali. Saya sangat ketakutan. Karena saya mempunyai hubungan dekat dengan ibu. Saya menangis waktu berdoa. Saya sampai berkata, Tuhan jangan. Saya tidak mau kehilangan ibu saya. Tapi waktu saya membayangkan ayah, saya tidak pernah setetes air mata pun merasa kesedihan. Maka saya berpikir, ini tidak benar ini. Lalu pastor pendamping saya mengatakan, kamu pulang ke Indonesia, kamu harus berdamai dengan ayah kamu. Lalu saya pulang ke Indonesia, dan saya ingat, saya bertemu dengan ayah. Lalu saya beri senyum ayah, dan ayah berkata, wih, kamu sudah pulang? Ya. Lalu kita ngobrol. Setelah ngobrol, saya berkata, ayah, boleh nggak saya memeluk kamu? Dan akhirnya dia berkata, kenapa harus dipeluk? Saya ingin memeluk kamu. Kau adalah ayahku. Lalu akhirnya saya peluk ayah. Dan ayah berkata, dia diam. Dan tiba-tiba ayah itu nggak pernah mengekspresikan. Dan waktu dipeluk, tiba-tiba ayah mengulurkan tangan dan mendekap saya. Saya saling berdekapan. Dan saya mengatakan, baru sekarang saya merasakan cinta seorang ayah. Dan ayah pun berkata, ini pelukan yang terindah yang saya alami selama hidup saya. Dan ayah berkata, maafkan saya. Dari dulu saya tidak pernah mengakui engkau. Dan setelah pengalaman pelukan itu, saya sekarang punya hubungan baik dengan ayah. Kalau bertemu, ayah selalu cerita. Saya pun cerita dengan ayah. Dan kalau bertemu, kita saling memeluk, kita saling mendoakan. Dan saya masih ingat, ayah adalah salah satu orang yang selalu mendoakan supaya saya bertahan dalam imaman saya. Dan jujur, kalau saya boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Saya boleh mempunyai seorang ayah yang sekeras itu, yang setukang marah seperti itu. Tetapi dia keras, dia pemarah, karena ingin mempunyai anak yang kuat seperti sekarang. Terima kasih. Tuhan memberkati.